Restoran di Cina roboh saat ada pesta ultah, 29 orang tewas. Sebuah restoran di Shanxi, Cina roboh, akibatnya 29 orang meninggal dunia karena tertimpa reruntuhan. Dilansir AFP, bangunan 2 lantai restoran di daerah Xiangfen itu runtuh. Kemarin, bangunan roboh saat sebuah pesta ulang tahun ke-80 dirayakan di restoran itu. Menurut kantor berita Xinhua, setidaknya 57 orang telah diselamatkan dari reruntuhan bangunan yang disebut tidak mengancam jiwa. Puluhan orang dikabarkan terluka dan 7 orang terluka parah. Operasi penyelamatan sendiri berakhir pada dini hari. Belum diketahui penyebab bangunan restoran tersebut runtuh. Dewan Negara Pemerintah Cina mengatakan akan mengawasi penyelidikan yang dilakukan otoritas setempat. Dari rekaman yang disiarkan lewat situs CGTN, tampak atap restoran tersebut ambruk. Petugas evakuasi pun terlihat menggunakan peralatan untuk mengangkat puing-puing bangunan. Tim penyelamat dengan pakaian orange terus menyisir reruntuhan yang hancur saat sebuah lukisan masih tergantung di salah satu dari sedikit dinding yang masih utuh. 700 orang terlibat dalam operasi penyelamatan itu. Cina tidak asing dengan bangunan runtuh atau kecelakaan konstruksi yang mematikan, yang biasanya disalahkan pada pertumbuhan cepat negara itu yang menyebabkan pemotongan sudut oleh pembangunan dan pelanggaran aturan keselamatan yang meluas. Pada Maret lalu, sebuah hotel runtuh di kota Zhuangzhou, Cina Selatan. Peristiwa itu menewaskan 29 orang dan melukai 42 lainnya. Investigasi resmi menemukan 3 lantai telah ditambahkan secara ilegal ke struktur 4 lantai asli, dan penilai keamanan telah berkolusi dengan pemilik hotel untuk membuat laporan palsu tentang bangunan itu. Jalan layang ambruk dan timpa mobil di Cina, 3 orang tewas. Sebuah jalan layang ambruk dan menimpa sejumlah mobil yang ada di bawahnya. Naas, sedikitnya 3 orang tewas dalam insiden yang terjadi di Cina. Seperti dilaporkan kantor berita Xinhua dan dilansir Reuters, insiden jalan layang ambruk itu terjadi di kota Wuxi, Provinsi Jiangsu. Waktu setempat sore, sedikitnya 3 mobil tertimpa reruntuhan jalan layang ini. Laporan Xinhua menyebut salah satu mobil sedang diparkir dan dalam keadaan kosong saat tertimpa reruntuhan. 2 mobil lainnya berisi 3 orang yang semuanya tewas usai tertimpa reruntuhan jalan layang. 2 orang lainnya mengalami luka-luka dalam insiden itu. Disebutkan juga oleh Xinhua bahwa 3 mobil dan 2 truk yang ada di atas jalan layang terjatuh ke bawah saat jalan layang ambruk. Insiden itu terjadi di ruas Jalan Raya Nasional 312. Sekitar pukul 18.10 waktu setempat, Kementerian Transportasi Cina dan otoritas kota Fuxi telah menyelidiki penyebab ambruknya jalan layang itu. Menurut para petugas penyelamat dan pakar dari Kementerian Transportasi yang ada di lokasi kejadian, ambruknya jalan layang itu disebabkan oleh kendaraan kelebihan muatan yang sering melintas jalan layang itu setiap harinya. Ancaman bencana dahsyat Tiongkok, gunung berapi berusia 140 juta tahun ditemukan di bawah Hong Kong. Tiongkok memiliki gunung berapi tersembunyi berusia 140 juta tahun yang ditemukan di bawah Hong Kong. Para ilmuwan mengatakan super vulkano berusia 140 juta tahun itu akan memiliki letusan yang keras dan dapat membentuk wilayah geologi administratif khusus. Dikutip pikiranrakyat.com dari laman Express, super vulkano adalah gunung berapi besar yang memiliki erupsi dengan Volcanic Explosive Index 8 yang merupakan nilai terbesar pada indeks. Hal ini mengartikan volume simpanan untuk letusan itu lebih besar dari 1000 km kubik, cukup untuk menghapus seluruh kota dari peta yang menyebabkan bencana global dari efek yang ditimbulkannya, seperti musim dingin nuklir. Geologi Hong Kong didominasi oleh batuan beku termasuk batuan granit dan batuan vulkanik yang terbentuk selama periode letusan gunung berapi besar di era
Mesozoikum. Para peneliti mengatakan asal mula kota dapat ditelusuri kembali ke lava dan abu yang tertinggal setelah letusan super vulkano 140 juta tahun yang lalu di daerah tersebut. Penemuan itu dibuat oleh ahli geologi selama survei harian. Mereka menemukan bahwa batuan yang dilihat semuanya dapat dihubungkan dengan satu sumber dan menjadikan penemuan itu sebagai yang pertama dari jenisnya di wilayah tersebut. Insinyur Teknik Sipik dan Pengembangan Departemen Geoteknik Denis Tanglaikuan mengatakan pada 1012 silam dia membenarkan jika kota utama terletak di gunung berapi yang sangat tua. Meskipun sebagian besar sisa terendam granit di Nolon dan pilar-pilar batu di Kepulauan Ninepin dapat ditelusuri kembali ke sumber yang satu ini, ujar Dr. Tang. Rekannya Dr. Roderick Sewell mengingatkan saat dia menyadari bahwa dia sedang melakukan sesuatu yang besar, penjelasan untuk lanskap kota yang unik. Momen aha bagi saya adalah menyadari bahwa segala sesuatu menunjukkan pada satu sumber. Sebuah gunung api super, satu sistem yang dapat melestarikan semua fitur geologis unik Hong Kong, ujar Dr. Roderick Sewell. Kami hanya melihat sesuatu yang jauh lebih besar dari apa yang kami pikirkan. Hanya sekitar 50 gunung api super dalam sejarah umat manusia. Dr. Roderick Sewell mengatakan mereka menduga akan ada lebih banyak yang akan masuk ke dalam daftar setelah penemuannya. Kemudian, tim memetakan seluruh sistemnya berjalan dari Sai Kung Timur ke Kowloon dan Pulau Hong Kong sendiri dibentuk oleh lava serta abu yang tertinggal hingga menamakannya Pulau Super Vulkano Tinggi setelah Pulau Sai Kung yang menandai tepi puncak gunung berapi. Kaldera selebar 18 km dari super vulkano terbentuk ketika tekanan tinggi dan panas pada inti bumi menyebabkan permukaannya runtuh dan bagian terdalam dari gunung berapi itu tetap berada di bawah tengah kota di Kowloon dan Pulau Hong Kong. Tempat sisa kantong magma ditandai dalam bentuk granit. Dari granit di Kowloon ke kolom heksagonal besar di grup Ninepin, kita akhirnya dapat menjelaskan tautan dan sumber fitur lanskap ini, ujar Denis Tanglaikan. Pilar vulkanik heksagonal yang meliputi sebagian besar wilayah Sai Kung bagian timur terbentuk ketika lapisan tebal abu vulkanik didinginkan dan dikontrak. Tetapi yang unik mengenai pilar-pilar batu tersebut adalah mereka miring ke timur sebesar 30 derajat, menunjukkan bahwa keseluruhan sistem telah miring karena kekuatan tektonik. Kemiringan sistem tersebut membuat banyak perbedaan, erosi dan pelapukan menyajikan bagian melintang